Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja eh Pak Mahfud MD secara logika kata Pak Mahfud MD soal tapera ini apa yang disampaikan oleh Muldoko begitu kan ya. Ini hitungannya tidak masuk akal ya, secara hitungan secara matematis ya. Ini tidak masuk akal katanya begitu kan. Nampaknya ini kritikan oleh Pak Mahfud begitu kan ya. Bahwa prediksi apa yang disampaikan Pak Mahfud sebelum Pilpres memang banyak nanti nuansa-nuansa atau drama-drama pemerintah yang kemudian ya bagaimana untuk bisa melakukan proyek-proyek besar terlaksana tanpa ngutang sana sini. Artinya secara tidak langsung Pak Mahfud MD mengatakan secara sistematis ya tapera ini tidak masuk akal di situ begitu kan. Bayangkan hanya dipotong 2,5% selama 30 tahun mereka akan mendapatkan rumah. Uangnya dari mana? Developernya apakah mau ketika mereka memberikan 20%? Kalau mereka adalah subsidi dari pemerintah, ya lahannya di mana? Nah, kecuali saya kira ini bagus begitu kan ya. Program ini bagus asalkan rumahnya diberikan terlebih dahulu. Rumahnya berikan terlebih dahulu ya, kita nyicil selama 30 tahun baru bisa begitu kan. Ya, tetapi kalau kemudian ini nyicilnya di situ lalu kemudian nyicil dulu baru kemudian dapat, ya saya kira ini tidak baik. Ini harus ditolak begitu kan. Maka apa yang disampaikan Muldoko ya nampaknya ini menjadi catatan penting begitu kan ya, karena menurut saya pribadi tidak masuk akal juga begitu kan ya. Muldoko mengatakan bahwa mengetahui bahwa ini bersifat tabungan dan sebagainya katanya begitu kan. Tapi Pak Mahfud berasumsi wah ini tidak masuk akal begitu kan. Hal-hal seperti itu tidak masuk akal karena hitung-hitungan terlalu sedikit. Hanya 2,5%. Ya, ini masyarakat Indonesia itu ya yang belum masih punya rumah itu jutaan begitu kan ya. Kalikanlah misalnya 50 juta orang yang kemudian tidak dapat rumah, yang masih belum dapat rumah dan sebagainya. Sisanya kalau kita asumsikan dengan uang ya satu bulannya mendapatkan 940 triliun begitu kan ya. 95 triliun begitu kan ya. Saya kira kan tidak cukup begitu kan ya. Kali misalnya 20% diberikan kepada developer. Nah, inilah yang kemudian bagaimana dengan orang yang tidak punya rumah, orang yang sudah punya rumah di situ begitu. Apakah mereka juga kena dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Saya kira ini menurut saya pribadi tidak masuk akal secara hitung-hitungan sistematis begitu kan, matematis mereka tidak masuk begitu kan. Maka wajar kalau para mahasiswa ya para buruh sekarang mau demo sana sini begitu kan. Ya nampaknya bagi kami adalah ketika melihat dengan sebuah realitas ini maka hapus saja begitu kan. Ya tolak aja di situ begitu ya. Kenapa pemerintah hari ini terkesan mereka terkesan memaksakan dalam hal ini begitu, karena nampaknya adalah ya langkah pemerintah saat ini mulai diambang kebingungan. Kenapa? Ya tapera ini katanya begitu kan wajib dipotong ya dari gaji, bahkan simulasinya sudah ada. Tapi pertanyaannya sekarang gimana begitu kan? Rumahnya di mana, tempatnya di mana ya? Lantas bagaimana masyarakat yang kemudian sekarang ini dipotong yang sudah punya rumah dipotong gajinya begitu kan? Padahal kalau kita asumsikan yang ada selama ini, bayangkan JHT dipotong, ya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ya potong pajak, potong 2,5%, banyak di situ begitu kan. Potongannya banyak di situ. Artinya secara logika, kenapa sih ya satu kali gaji tapi potongnya beberapa kali? Ini kan aneh di situ begitu kan. Ya, nampaknya dan rupanya pemerintah diambang kebingungan. Sekarang kita lihat saja mau ngutang kemana sekarang. Uang sudah ekonomi sekarang di Indonesia ya itu aja kok begitu kan. Maka secara tidak langsung apa sih sebenarnya yang kemudian muncul dalam benak dari seorang pemerintah? Lihat saja Asabri, lihat saja Jiwasraya dan sebagainya. Banyak kasus-kasus yang lain dan masih ada uang rakyat di situ begitu kan. Ya, tahu-taunya ya
ditelan bumi di situ begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa kritikan-kritikan Pak Mahfud itu sangat-sangat menohok begitu kan. Jadi apa namanya, kita lihat saja nantinya begitu kan. Ini ya, kalau kita simulasi dari gaji dengan iuran tapera, kita lihat saja ini. Kalau semisal kita gaji ya 5 juta, itu per bulan 150.000, ya per tahun 1.800.000 per tahun. Dia mendapatkan 50 tahun baru kita mendapatkan 90 juta. Masuk akal nggak begitu kan? Dengan hitung-hitungan seperti ini begitu kan ya. Kalau semisal gaji 25 juta ya, pejabat-pejabat sekarang katanya begitu 25 juta katanya banyak begitu kan. Tapi katanya dari pemerintah yang hanya gaji di bawah 8 juta. Kalau hanya gaji 8 juta berarti kan 7 juta begitu kan. Anggaplah 7 juta ya gaji di situ. Ya satu buat bulan 210. Terus kemudian per tahun 2.520. Ya, terus kemudian per 50 tahun ya 126 juta. Ini kan juga tidak mungkin seorang developer begitu memberikan rumah kepada rakyat walaupun mereka bersubsidi sisanya dengan harga rumah yang sekarang rata-rata 500 juta begitu kan ya. Itu kan harus menanggung 350 juta, katakan seperti itu. Pemerintah harus menanggung satu rumah di situ 350 juta. Ini kan tidak masuk akal begitu kan. Maka secara logika ini harus benar-benar ditolak begitu kan. Tidak masuk akal secara sistematis begitu kan. Emang uang apa begitu ya? Emang uang apa yang mau diberikan 350 juta ke atas begitu kepada rakyat Indonesia begitu kan? Ya, gaji saja uang itu aja kok, masa pemerintah memberikan itu? Artinya ini bukan ya inilah negara Konoha begitu ya. Ya walaupun simulasi itu mereka hanya jebakan begitu kan. Nanti pasti ada keluar bahwa tapera ini baik ya, ini baik dan sebagainya. Kita lihat saja ke depan. Karena simulasi itu menurut saya pribadi agak gimana begitu kan. Tidak masuk akal sama sekali begitu ya. Bahkan ini kalau kita baca dalam beritanya, Muldoko sebut ya tapera tidak akan ditunda. Ini kritikan Mahfud MD. Hitungan matematis tidak masuk akal katanya ya. Bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya telah telah mengeluarkan peraturan ya terkait dengan tapera ini ya nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera. Bahkan aturan ini sendiri banyak pro dan kontra, dikritik habis-habisan ya oleh Pak Mahfud, oleh sejumlah pihak-pihak yang kemudian tidak setuju dengan tapera. PKS mengkritik habis-habisan terkait dengan tapera ini karena hanya menyengsarakan rakyat begitu kan ya, mencekik di situ kepada rakyat. Kenapa ya? Terlalu banyak potongan-potongan yang kemudian ya yang kita lihat begitu. Bayangkan saja hari ini orang yang gaji 3 juta saja, kalau kita simulasi saja begitu kan ya, per bulan ya diambil atau dipotong 150.000, dipotong lagi dengan BPJS, dipotong lagi dengan sisanya berapa mereka? Itu tidak cukup kebutuhan keluarga. Seharusnya negara itu harus hadir begitu kan ya. Hadirnya negara di situ adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan. Itu aja sih sebenarnya. Dengan cara apa? Kalau benar-benar tapera itu dilakukan tanpa memotong tanpa memotong gaji kepada karyawan, itu gampang begitu kan. Kita tambang-tambang ilegal di situ begitu kan ya, kita berantas di situ, lalu kemudian orang-orang yang korupsi atau orang-orang yang koruptor dimiskinkan di situ, baru bisa begitu kan. Saya kira sampai kapanpun begitu kan ya, ini nampaknya ini dipaksakan begitu, mau tidak mau ini pertanggal 1 nanti akan dipotong begitu. Bahkan dalam sisi ini KSP juga mengatakan tapera ini tidak akan dimasukkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kata siapa? Kata siapa begitu kan ya? Ujung-ujungnya yang menjadi beban kita adalah anggaran APBN begitu. Lihat saja IKN. Katanya begitu banyak investor yang antri sana sini begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya sekarang bagaimana APBN yang kemudian dibebankan, IKN dibebankan kepada APBN. Bagaimana kereta cepat katanya ada investor sana sini dan sebagainya, bisnis to bisnis. Tapi pada kenyataannya jaminannya adalah APBN. Semuanya langkahnya APBN begitu kan. Ya, kita lihat saja nantinya begitu bahwa
menurut saya pribadi agak kurang gimana, saya kurang setuju dengan ini begitu. Wajar kalau Pak Mahfud mengkritik habis-habisan apa yang disampaikan oleh Muldoko ini begitu kan ya. Katanya kata Muldoko masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir bagaimana? Jiwasraya, Asabri, kembalikan uang rakyat dulu begitu kan ya, di situ begitu. Nampaknya ya demi program apa namanya yang dijalankan seorang Jokowi sekarang ini benar-benar terlaksana mungkin ya salah satunya begitu. Maka saya pribadi mengkritik habis-habisan soal itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari podcast Rakyat ini.